Ya, seperti ini. Ibu beri kesempatan untuk literasi selama 10 menit. Setelah itu, kalian akan mendapat penjelasan dari ibu. Ya, dari pelajaran yang kalian pernah baca, yang kalian sudah baca di sini. Nah, setelah kalian membacanya, maka kalian harus mempunyai tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Setelah kita melihat judul daripada pelajaran kita hari ini, yaitu bab 1 di dalam buku tadi, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah nama-namanya. Ini nanti kalian tulis di dalam buku tulis kalian. Bab 1 judulnya seperti ini. Nah, setelah kalian membaca tadi, maka kalian punya tujuan. Setelah membaca, kalian punya tujuan. Apa tujuannya kalian setelah membaca? Siswa diharapkan, atau semua siswa diharapkan. Pertama, memahami arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami makna Asmaul Husna. Yang ketiga, memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Yang keempat, memahami keberadaan, menerapkan perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Nah, anak-anakku sekalian, kita kembali ke nomor atau poin pertama tadi, yaitu memahami arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Oleh karena itu, bukan hanya kita mengucapkan saja syahadat itu, tetapi harus diyakini dalam hati. Diyakini sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Setelah diucapkan dan diyakini dengan sepenuh hati, bukan hanya sampai di situ, tetapi harus dilaksanakan. Tuh, apa yang harus dilaksanakan? Harus melaksanakan sholat 5 waktu. Bukan satu hanya waktu, bukan subuh saja, bukan duhur saja, bukan asar saja, tapi 5 waktu. Dan harus dilaksanakan dengan tepat waktu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang melaksanakan ibadah tepat waktu. Jadi, di situ kita diajarkan, yaitu melaksanakan sesuatu harus tepat waktu, harus disiplin. Setelah itu, kita dianjurkan untuk keluar dari tempat ibadah untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siswa ya harus belajar kembali. Seperti itu. Nah, yang kedua tadi yaitu tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa dimohon untuk bisa memahami makna Asmaul Husna. Dengan memahami makna Asmaul Husna, maka kita dapat melaksanakan ibadah dan merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti salah satu Asmaul Husna yang ada di pelajaran kita, yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Maha mengetahui apa yang kita rencanakan, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Jadi di saat-saat kita berdoa setelah kita sholat, maka Allah Maha tahu apa yang kita minta, apa yang kita rasakan. Apa kita merasa tenang apabila kita selalu dekat dengan Allah, atau kita merasa resah? Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, atau yang gaib pun dilihat. Allah Maha tahu apa yang ada di laut, apa di darat, atau di udara. Allah Maha tahu segala sesuatunya. Bahkan tak satu daun-daunan pun yang ada di permukaan bumi yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini, dengan mempelajari Al-Alim, mengetahui makna, salah satu makna dari Asmaul Husna, maka kita tidak punya tempat atau waktu untuk berbuat sesuatu yang tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata-kata, berbuat harus diperbaiki. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Khabir. Al-Khabir yang artinya maha waspada. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam berbuat sesuatu selalu waspada. Selalu waspada, jangan-jangan ini ada akibat yang saya perbuat mengakibatkan diri saya, keluarga saya, sekolah saya menjadi malu. Jadi selalu waspada dan waspada terhadap perkataan dan perbuatan. Karena di dalam kurikulum 13, okelah, memang kita dituntut untuk jadi anak pinter, anak yang cerdas. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah akhlak yang harus diperbaiki. Itu. Nah, selanjutnya Asmaul Husna yang ketiga yaitu As-Sami, maha mendengar. As-Sami, maha mendengar. Jadi dengan kita memahami makna arti daripada As-Sami, dari salah satu asma Allah yaitu maha mendengar, oleh karena itu jangankan kita berada di tempat keramaian atau hanya berduaan atau hanya sendiri dan berkata-kata yang tidak pantas, maka Allah tetap mendengar apa yang kita perbuat. Dan Allah pula mendengar ucapan apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu, dituntut kita sebagai hamba untuk selalu berkata, untuk selalu berbuat hanya kepada yang baik-baik saja. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Basir. Al-Basir ini Allah Maha Melihat. Artinya Allah Maha Melihat segala sesuatu yang kita perbuat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di tengah malam, di gelap gulita, tidak ada lampu, lalu kita bebas berbuat. Tidak ada, karena Allah Maha Melihat. Mau sembunyi dimanapun, mau sembunyi di dalam lemari, lalu kamu berbuat yang tidak benar, Allah Maha Melihat. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga diri, menjaga perbuatan, supaya apa yang kita laksanakan selalu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah tadi kalian banyak membaca dan banyak menyimak
Maka nanti Ibu akan memberikan tugas-tugas setelah Ibu menjelaskan satu persatu tadi dari Asmaul Husna yang ada di bab 1 dan menjelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk pembelajaran pertama ini nantinya Ibu akan memberikan soal-soal melalui WA, dan kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, karena memang juga jarak kita masih jauh atau masih harus dari rumah, maka Ibu akan memberikan tugas-tugas nanti dan kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa penutup pelajaran. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berilah kami kemudahan untuk melaksanakannya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kosan, sampai jumpa.